Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fisika ingin menjelaskan tentang inquiry learning. Saya Muhammad Randi Febrian dan rekan saya ada Faiza Halita, Widya Syafitri, Joshua Leonardo, Nazril Ibrahim, dan Tufail Ahmad. What is inquiry learning? Atau apa itu inquiry learning? Inquiry learning merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa akan diberikan suatu permasalahan yang kemudian siswa tersebut akan menemukan solusi berdasarkan analisis dan percobaan yang dilakukannya sendiri. Tidak seperti metode pembelajaran konvensional di mana guru hanya memberikan fakta dan pengetahuan mengenai permasalahan tersebut. Inquiry learning melingkupi dua kata, yaitu inquiry dan learning. Inquiry artinya meminta keterangan dan learning artinya meminta pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan rasa ingin tahu dari siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan ia pelajari. Learning melingkupi dua kata inquiry dan learning. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan, sementara learning artinya pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu dan siswa untuk mencari dan memiliki secara sistematis apa yang akan ia pelajari. Oke, selanjutnya adalah how does the method work? Di sini gimana sih langkah-langkah kerja dalam inquiry learning? Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua adalah mencari masalah, yang ketiga adalah mengomunikasikan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita jelasin dulu ya dari yang pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi, seorang siswa mampu mencari masalah apa yang ada dari setiap tempat observasi yang ada, kira-kira masalah yang ada apa nih gitu. Lalu yang kedua, ada mencari masalah. Nah, mencari masalahnya ini adalah kita mencari penyebabnya. Penyebab dari masalah yang terjadi ini apa sih kira-kira? Oh, dari tempat ini kita bisa mengetahui ternyata gara-gara inilah bisa jadi munculnya masalah seperti ini gitu. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah mengomunikasikan. Jadi, kita komunikasikan kepada mungkin beberapa orang atau pihak-pihak yang memiliki tempat yang kita observasi. Kira-kira kenapa tempat ini bisa kayak gini gitu? Mengapa tempat ini bisa menjadi seperti ini, dan mengapa semuanya bisa seperti ini, mengapa kurang dan lebih segala lainnya. Lalu terakhir adalah mengevaluasi. Di sini kita mengevaluasi kira-kira selama kita melakukan inquiry learning, apakah kira-kira kita dapat melakukannya dengan baik, ataupun dari setiap kita mengobservasi setiap tempat, kira-kira ada gak kurangnya kita dalam mengobservasi suatu tempat tersebut. Berikut ini mengapa metode ini penting dan harus digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan cara berpikir kritis. Inquiry learning dapat mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan mendalam. Yang kedua, meningkatkan kemandirian belajar. Dalam inquiry learning, siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat, karena siswa lebih terlibat secara aktif dan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal yang menarik bagi mereka. Metode ini dapat meningkatkan motivasi dan minat dalam pembelajaran. Kesimpulan, pentingnya bagi siswa untuk menerapkan inquiry learning karena dapat meningkatkan kemampuan dalam mengobservasi sesuatu sehingga dapat mendorong siswa untuk keterlibatan aktif secara mental.